Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Apapun keyakinan ataupun sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, mari kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi pencipta semua makhluk, termasuk para malaikat. Malaikat Raziel. Malaikat Raziel dikenal sebagai malaikat misteri. Dia adalah malaikat yang disebutkan dalam ajaran Kabalah Judaism sebagai malaikat rahasia dan malaikat misteri. Dia adalah salah satu malaikat yang terkait dengan Sefirah Kokma dari Kabalah. Raziel adalah malaikat agung, salah satu malaikat yang dapat memimpin Opanim dan Kerubim, yang merupakan penjaga rahasia dan malaikat misteri. Malaikat Raziel disebut juga Archangel, yang dapat mengungkapkan rahasia suci ketika Tuhan memberinya izin untuk melakukannya. Malaikat Raziel dapat mengungkapkan kebijaksanaan ilahi yang dimiliki oleh Torah dan dapat membantu orang-orang untuk memahaminya. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa malaikat Raziel membantu melindungi para malaikat lain dan bahwa ia memerintah atas tingkatan kedua surga. Dia dikatakan menjelaskan ajaran yang jelas dan pemahaman dari kebijaksanaan ilahi dari Torah. Malaikat Raziel sering digambarkan membawa cahaya ke dalam kegelapan, yang melambangkan karyanya dalam membawa cahaya pemahaman ke dalam kegelapan kebingungan manusia ketika mereka merenungkan misteri ilahi. Nama Raziel berarti rahasia Elohim, dan juga bisa berarti Elohim rahasia. Dalam Targum dikatakan bahwa Raziel mengumumkan rahasia ilahi secara lisan pada zaman kuno, dan juga setiap hari malaikat Raziel membuat pengumuman di Gunung Horeb dari surga tentang rahasia manusia kepada semua yang tinggal di bumi, dan suaranya bergema di seluruh dunia. Malaikat Raziel sering muncul sebagai sinar nila yang berkilauan dengan semua warna pelangi. Dalam kitab Sohar, kitab suci Kabalah, mengatakan bahwa malaikat Raziel adalah malaikat yang bertanggung jawab atas kokma, kebijaksanaan. Kisah paling terkenal dari malaikat Raziel adalah tentang kitab Malaikat Raziel. Malaikat Raziel dikatakan menulis Sefer Raziel Hamalach atau kitab Malaikat Raziel, sebuah kitab yang menjelaskan rahasia ilahi tentang pengetahuan surgawi dan duniawi. Dia disebut sebagai malaikat rahasia Elohim, dan dia selalu terlihat dengan kitab di tangannya. Kitab yang dibawanya, yang dikenal sebagai kitab Raziel, kitab ini dikatakan berisi semua pengetahuan rahasia, bahkan hal-hal rahasia yang tersembunyi dan terlarang. Dia berdiri dekat dengan takhta Tuhan, dan karena itu mendengar dan menuliskan semua yang dikatakan dan didiskusikan, yang membuatnya mengetahui semua rahasia Tuhan. Malaikat Raziel juga mencatat semua ciptaan dan selalu mencatat pengamatannya menjadi sebuah kitab besar. Diyakini bahwa malaikat Raziel kemudian memberikan kitab itu kepada Adam setelah mereka makan dari pohon pengetahuan terlarang yang mengakibatkan pengusiran mereka dari Taman Eden. Demikian dikisahkan. Beberapa waktu setelah keluar dari Taman Eden, Adam berdoa kepada Elohim dengan berkata, "Dengan kekuatan apa aku dapat melangkah di hadapanmu dengan wajahku? Aku tidak memiliki mulut untuk berbicara dan tidak memiliki mata untuk melihat, karena aku melakukan dosa dan melakukan pelanggaran, dan karena dosa-dosaku aku diusir dari Eden. Aku harus membajak bumi di mana aku diambil,
dan penghuni lain dari bumi dan binatang-binatang tidak lagi seperti dulu, berdiri dalam kekaguman dan ketakutan padaku. Sejak aku makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kebijaksanaan terangkat dariku, dan aku bodoh dan mengetahui kesia-siaan, seorang pria bodoh yang tidak berakal budi. Sekarang ya Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengasih, aku berdoa kepadamu untuk mengembalikan lagi kasih sayang-Mu kepadaku seperti sebelumnya, dengan semangat yang Engkau tanamkan ke dalam diriku dan jiwa yang telah Engkau hembuskan ke dalam diriku. Temuilah aku dengan rahmat-Mu, karena Engkau murah hati, panjang sabar dan penuh cinta. Kiranya doaku akan sampai menghampiri takhta-Mu. Kiranya permohonanku menghampiri takhta kasih karunia-Mu dan takhta kemuliaan-Mu, dan Engkau akan mencurahkan kepadaku kasih setia. Kiranya kata-kata dari mulutku dapat diterima. Kiranya Engkau tidak berpaling jauh dari permohonanku. Engkau saja yang kekal, dan Engkau damai sejahtera yang abadi. Engkau adalah Raja, dan Engkau selamanya menjadi Raja. Sekarang berbelas kasihanlah Engkau atas karya tangan-Mu. Berikan aku pengetahuan dan pemahaman, karena aku tidak tahu apa yang akan menimpaku, apa yang akan menimpa anak dan cucuku, dan semua generasi yang datang setelah aku. Dan aku tidak tahu apa yang akan menimpa aku pada setiap hari dan setiap bulan, dan kiranya Engkau tidak menahan untuk menolong hamba-Mu melalui malaikat-Mu. Biarlah Engkau tidak berpaling dari permohonanku. Dan pada hari ketiga setelah ia mempersembahkan doa ini, sementara ia sedang duduk di tepi sungai yang mengalir keluar dari Eden, tampak padanya di tengah hari malaikat Raziel dengan bantalan kitab dalam tangannya. Malaikat itu berkata kepada Adam demikian, "Hai Adam, mengapa engkau begitu lesu? Mengapa engkau tertekan dan cemas dalam kata-katamu? Semua kecemasanmu terdengar pada saat ketika engkau telah mengucapkan doa dan permohonanmu. Dan sekarang aku telah menerima perintah untuk mengajarkan kepadamu kata-kata murni dan pemahaman yang mendalam, dan untuk membuat engkau bijak melalui isi kitab di tanganku. Aku tahu apa yang akan terjadi kepadamu sampai hari kematianmu, dan semua keturunanmu, dan semua generasi kemudian. Tetapi jika mereka membaca kitab ini dalam kemurnian, dengan hati yang taat dan pikiran yang rendah hati, dan taat pada ajaran-ajarannya, mereka akan menjadi seperti engkau. Dan mereka juga akan mengerti dari semua hal, dalam bulan apa dan pada hari atau malam apa. Semua akan jelas bagi mereka, dan mereka akan mengetahui dan memahami apakah bencana akan datang, kelaparan atau binatang buas, banjir atau kekeringan, apakah akan ada kelimpahan gandum atau kelangkaan, apakah orang fasik atau orang benar yang akan memerintah dunia, dan apakah belalang akan menghancurkan bumi, atau apakah buah mentah akan gugur dari pohon-pohon, dan apakah bisul akan menimpa manusia, apakah perang akan menang, atau penyakit atau wabah penyakit antara manusia dan ternak. Apakah hal-hal yang baik akan diturunkan dari langit ataukah hal-hal yang jahat? Apakah darah akan mengalir dan ratap kematian dari yang tewas didengar di kota? Dan sekarang, hai Adam, datanglah dan dengarkanlah apa yang aku katakan kepadamu mengenai petunjuk kitab ini dan kesuciannya. Malaikat Raziel kemudian membaca dari kitab itu dengan mengatakan, "Berbahagialah orang bijak yang mengetahui misteri yang datang dari kebijaksanaan." Dan ketika Adam mendengar kata-kata dari huruf suci yang dikeluarkan dari mulut malaikat, dia jatuh tersungkur dalam ketakutan. Tetapi malaikat itu menguatkan dia dengan berkata, "Bangkitlah Adam, kuatkanlah dan jangan takut. Ambillah kitab ini dariku dan simpanlah, maka engkau dapat menimba ilmu darinya, dan dirimu sendiri dapat menjadi bijaksana. Dan engkau juga harus mengajarkan isinya untuk semua orang yang akan ditemukan layak mengetahui apa yang tertulis di dalamnya."
Di saat ketika Adam mengambil buku itu, maka nyala api melonjak dari dekat sungai, dan malaikat Raziel naik ke langit dengan api itu. Kemudian Adam mengetahui bahwa Dia yang telah berbicara kepadanya adalah seorang malaikat Elohim, dan oleh perintah Raja yang kudus sendiri, kitab itu datang, dan ia menggunakannya dalam kekudusan dan kemurnian. Ini adalah kitab dari mana semua hal pengetahuan dapat dipelajari, dan semua misteri, dan mengajarkan juga bagaimana untuk memanggil para malaikat dan membuat mereka tampil di depan manusia, dan menjawab semua pertanyaan mereka. Tetapi tidak semua orang dapat menggunakan kitab ini. Hanya dia yang bijaksana dan yang takut akan Elohim dan yang tinggal dalam kekudusan, menjauhkan diri terhadap semua nasihat orang fasik. Hidupnya tenang, dan ketika kematian mengambil dia dari dunia ini, ia akan mendapat istirahat di tempat di mana tidak ada setan atau roh-roh jahat, dan dia akan diselamatkan keluar dari tangan orang fasik. Setelah Elohim memberinya kitab Raziel, ia mempelajarinya siang dan malam. Dan setelah beberapa waktu berlalu, para malaikat mengunjungi Adam, dan karena iri dengan kebijaksanaan yang telah didapatkan Adam dari kitab itu, mereka berusaha untuk menghancurkannya. Mereka memanggilnya sebagai ilah dan bersujud di hadapannya, terlepas dari kesalahannya. Melihat mereka berbuat seperti itu, Adam berkata, "Jangan sujud di hadapanku, tetapi muliakanlah Yahweh bersama aku, dan marilah kita meninggikan namanya bersama." Namun kecemburuan para malaikat begitu besar, sehingga mereka mencuri kitab yang telah diberikan Elohim kepada Adam darinya, dan melemparkannya ke laut. Adam kemudian mencari kemana-mana dengan sia-sia, dan kehilangan itu membuatnya sedih. Lagi-lagi dia berpuasa berhari-hari, sampai Elohim menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Jangan takut, aku akan mengembalikan kitab itu kepadamu." Dan dia memanggil Rahab malaikat laut, dan memerintahkannya untuk mengambil kembali buku itu dari laut, dan mengembalikannya kepada Adam, dan dia melakukannya. Setelah kematian Adam, kitab itu tersembunyi, tetapi kemudian gua tempat kitab itu tersembunyi disingkapkan kepada Henok dalam mimpi. Dari buku inilah Henok memperoleh pengetahuannya tentang alam, tentang bumi dan surga, dan dia menjadi sangat bijak dalam hal itu, sehingga kebijaksanaannya melebihi kebijaksanaan Adam. Begitu dia menghafal isi kitab itu, Henok kemudian menyembunyikan kitab itu lagi. Di zaman Nuh, diperlukan kebijaksanaan besar untuk membangun bahtera yang memiliki ruang bagi semua makhluk di bumi, bahkan roh. Hanya ikan yang tidak disediakan. Nuh memperoleh kebijaksanaan yang diperlukan dari kitab yang diberikan kepada Adam oleh malaikat Raziel, di mana semua pengetahuan surgawi dan semua pengetahuan bumi dicatat. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah ke bumi, Dia mengirim malaikat utama Rafael dengan kitab itu kepada Nuh, dan membawa pesan berikut, "Aku memberikan kepadamu kitab ini, agar semua rahasia dan misteri yang tertulis di dalamnya dapat dibuat nyata bagimu, dan supaya engkau tahu bagaimana memenuhi perintah dalam kekudusan, kemurnian, dan kerendahan hati. Engkau akan belajar darinya, sebagaimana membangun bahtera dari kayu gopir, di mana engkau, istrimu, dan anak-anakmu dan menantumu akan menemukan perlindungan." Nuh mengambil kitab itu, dan ketika dia mempelajarinya, Roh Kudus mendatanginya, dan dia tahu semua hal yang diperlukan untuk membangun bahtera dan mengumpulkan binatang-binatang. Bahtera itu akhirnya selesai sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam kitab Raziel. Kitab itu yang terbuat dari batu safir kemudian dibawa oleh Nuh bersamanya ke dalam bahtera. Dia membungkusnya dan menyimpannya dalam peti dari emas. Sepanjang waktu yang dihabiskannya di dalam bahtera itu dihabiskan untuk mempelajari dari buku itu tentang bagaimana membagi waktu untuk membedakan malam dari hari. Sebelum kematiannya, Nuh kemudian mempercayakan kitab itu kepada Sem, dan kemudian kitab itu turun kepada Abraham,
dan dari Abraham turun kepada Ishak, dari Ishak kemudian turun kepada Yakub, dan dari Yakub turun kepada Lewi, dan dari Lewi turun kepada Harun dan Musa, dan dari Musa turun kepada Yosua, dan kemudian turun sampai kepada Salomo, yang belajar dari kitab itu semua kebijaksanaannya darinya, dan keterampilannya dalam penyembuhan, dan juga penguasaannya atas roh-roh jahat. Malaikat Rasiel memiliki nama sebutan lain, yaitu malaikat Galizur. Ketika Musa diangkat ke surga, dia bertemu malaikat Rasiel. Ketika Musa melihat dia menjadi gemetar, tetapi Yahweh menuntun dia melewatinya tanpa terluka. Malaikat Rasiel adalah malaikat yang mengungkapkan pesan dari Sang Pencipta dan membuat diketahui dunia apa yang ditetapkan oleh Elohim. Karena dia berdiri di belakang tirai yang ditarik di hadapan takhta Elohim dan melihat dan mendengar semuanya. Pada waktu Nabi Elia berada di Horeb, dia mendengar apa yang diucapkan malaikat Rasiel kepada dunia dan meneruskan pengetahuannya. Malaikat Rasiel melakukan tugas-tugas lain di surga. Dia berdiri di depan singgasana dengan sayap yang terbentang, dan dengan cara ini ia menangkap napas hayat yang kudus yang panasnya akan menghanguskan semua malaikat. Dia juga menempatkan batu bara Rigayon ke dalam anglo yang bersinar, yang dia pegang pada penguasa-penguasa dan pangeran-pangeran malaikat, yang darinya wajah mereka menerima sinar yang membuat orang-orang takut kepada mereka. Demikianlah informasi mengenai malaikat Rasiel dan kitabnya. Dia adalah malaikat yang mengetahui banyak rahasia dan pengetahuan, bahkan rahasia yang tersembunyi. Tetapi perlu diingat, jika kita ingin mempelajari tentang rahasia-rahasia hikmat dan misteri ilahi, kita tidak boleh memohon kepada malaikat Rasiel atau berdoa kepadanya. Di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Takutlah akan Tuhan dan berdoalah kepadanya, maka dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi jika dia berkenan. Di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-3 dikatakan, beginilah firman Yahweh Pencipta, Yahweh yang telah membentuknya dan mengukuhkannya. Yahweh adalah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Dan juga dalam kitab Markus pasal 4 ayat 22 dikatakan, sebab tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan, bahkan tidak ada satupun yang menjadi rahasia kecuali agar ia dapat tampil nyata. Dan juga dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, dan tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.